Ini adalah abu ya. Ini abu ya. Ini adalah abu kayu bakar biasa. Kemudian ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Jadi pada hari ini kita akan melakukan perawatan terkait yaitu tentang perawatan pemupukan labu siam. Jadi ada trik rahasia yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu tentang bagaimana caranya agar labu siam itu tidak berhenti berbuah, dan bagaimana caranya agar labu siam tersebut buahnya itu selalu ada dalam musim apapun dan juga dalam kondisi apapun. Oke, jadi ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama harus kita persiapkan, yaitu pertama kita harus mempersiapkan ember. Kenapa? Karena ini di musim kemarau. Kalau musim hujan kita tidak perlu pakai ember. Kita harus kita disebarkan seperti biasa, nggak masalah. Tapi karena ini musim kemarau, nanti kita larutkan saja pupuknya, kemudian kita langsung tuangkan ke sekeliling daripada pohon-pohon tanaman kita. Kemudian yang perlu kita persiapkan yang kedua yaitu pupuk. Apa yang saya pakai? Kita memakai pupuk NPK kita yang bersubsidi saja. Karena apa? Yang pertama lebih murah, yang kedua ya yang jelas fungsinya sama saja. Di dalam pemupukan kita jangan menunggu tanamannya kurus dahulu. Yang perlu kita perhatikan yaitu tanamannya harus kehabisan makanan. Karena ketika tanaman kehabisan makanan itu akan mempersulit bagaimana buahnya berlangsung. Maka dari itu ini sudah 20 hari. Ini sudah 20 hari. Saya biasanya melakukannya 20 hari sekali untuk melakukan pemupukan. Agar apa? Yaitu agar tanaman tersebut tidak sampai kurus namun makanan tetap selalu ada, seperti itu. Kemudian yang nomor 3 yang harus kita persiapkan yaitu ini yang rahasia sekali, yaitu kita memakai abu. Kita memakai abu daripada kayu bakar. Fungsinya apa? Yaitu untuk menambah pH daripada tanah, kesuburan daripada tanah. Itu menurut saya. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua yaitu tanamannya terhindar daripada cacing. Itu yang paling jelas. Nah, maka dari itu ini menjadi trik yang rahasia. Nanti kita olah, kita siapkan. Yang pertama berarti kita harus ada air, kita harus ada pupuknya. Nanti kita tunjukkan barang-barang seperti apa. Oke, kita barang-barang belajar ya. Kita barang-barang belajar bagaimana cara tanamannya itu agar subur dan tidak berhenti berbuah. Oke, kita bahas ya. Ini abunya ya. Kita ambil langsung abunya dari hasil daripada bakaran. Ini adalah abu ya. Ini abu ya. Ini adalah abu kayu bakar biasa. Kemudian ini adalah Ponska. Nah, kita pakai Ponska yang murah-murah saja ya. Kita pakai Ponska yang murah-murah saja. Kemudian yang ketiga yaitu itu sudah ada air di sini. Setelah kita mendapatkan air, kita campur secukupnya saja. Oke, kita campur. Kita pakai insting saja ya. Kemudian kita campurkan abunya, misalnya seperti ini. Kita campurkan abunya, sudah cukup saja. Wah, karena kita pakai abu ya agar tidak masuk ke hidung kita, agar aman juga kita pakai masker ya, agar aman. Perlu diingat ya, karena ini musim dingin, musim kemarau maksudnya, jadi sudah jarang hujan. Kita untuk pengaplikasiannya langsung disiramkan saja. Karena apa? Karena agar lebih cepat meresap dan juga tanamannya lebih cepat makan dan juga sambil
menyiram tanaman juga. Oke, langsung kita aplikasikan saja. Seperti ini caranya. Jadi biasanya untuk saya yang pertama kita cabuti dulu rumputnya ya, karena tanaman yang bersih kan buahnya juga lebih banyak. Karena apabila tanaman yang kurang bersih, maka itu akan mengganggu pertumbuhan daripada tanaman tersebut dan buahnya pun tentu akan berkurang. Maka dari itu, sebelum kita menyiram dan juga dicampur dengan pupuk tersebut, kita di rumput-rumput atau gulma yang ada di sekeliling tanaman ini. Oke. Menyiramnya cukup dengan biasa saja ya, tidak perlu. Yang penting jangan terlalu dekat dengan pohonnya, karena apa, ditakutkan nanti malah jadi merusak pohon seperti itu ya. Oke ya, seperti ini. Lalu kita lanjut, kita campur lagi. Berarti ini untuk 1 kali tanam, 1 ember maksudnya, untuk 1 tanaman. Oke, jadi kesimpulannya, pemupukan labu siam itu dilakukan secara berkala, minimal yaitu dilakukan 20 hari sekali. Jangan menunggu tanaman tersebut terlalu kurus. Jadi kita sediakan makanan sebanyak mungkin agar tanaman tersebut jangan sampai berhenti makan. Karena apa? Ketika tanaman tersebut berhenti makan, maka itu akan buahnya tersebut akan berkurang, seperti itu maksudnya. Jadi kita jangan sampai tanaman kita itu menunggu makanan. Jadi makanan harus kita sediakan terus-menerus, minimal 20 hari sekali. Kemudian besar harapan kita ya, sebagai kita satu frekuensi sama petani, semua yang kita lakukan itu dapat bermanfaat dan dapat semua teman-teman petani dapat mengaplikasikan semua dan dapat sukses semua. Yang penting kita cinta kepada tanaman kita, yang penting tanaman kita sehat, tanaman kita buahnya banyak dan akan membuahkan hasil yang banyak juga. Kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.